Halo semuanya, kembali lagi to another episode of kelas online pasar dan lembaga keuangan. Masih bersama saya Ida Ayu Agung Faradinawati dan juga Ibu Rofiko Rohim. Dan kita berdua adalah pengajar di Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Oke, sebelumnya kalau kamu belum nonton ya, nanti ada di list di playlist YouTube kita. Ada episode yang pertama, itu tentang pengantar. Kita saranin kalian nonton itu dulu, baru sebelum nonton video ini. Oke, jadi di sebelumnya kita udah bahas tentang pengantar, kenapa sih perlu kita belajar tentang pasar lembaga keuangan, dan di episode kali ini kita akan bahas tentang bank sentral dan kebijakan moneter. Oke, nanti kita akan bahas di episode ini, kita bahas apa sih tugasnya bank sentral itu apa, kemudian bentuknya seperti apa, siapa yang menjalankan, terus bagaimana mereka melakukan kebijakannya. Nah, itu akan kita kupas habis di episode ini. Oke, langsung aja untuk membahas tentang bank sentral dan juga kebijakan moneter, aku akan ngobrol-ngobrol dengan Bu Rofiko. Oke, Bu, boleh nggak sih dijelasin, orang tuh kan bank sentral, apa sih bedanya? Boleh nggak sih kita nabung? Bank sentral tuh apa di Indonesia ini apa? Misalnya Mandiri itu bank sentral bukan sih? Itu apa? Boleh jelasin nggak, Bu? Oke, pertama saya akan mengawali penjelasan ini dengan definisi dari bank sentral. Bank sentral ingat ya, kalau di Indonesia adalah Bank Indonesia. Kalau di Amerika itu ada Fed, kalau di Uni Eropa ada Bank Union European, kalau kita bicara country per country, kalau Jerman itu ada Bundesbank, kalau di Prancis itu ada Bank de France, kalau di Inggris ada Bank of England, di Jepang ada Bank of Japan, di Malaysia ada Bank Negara Malaysia, ada Bank of India, banyak sekali. Nah, pertama saya akan bahas mengenai definisi dulu, Ida Ayu, yaitu adalah lembaga keuangan negara ya, yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah. Nah, kemudian apalagi? Merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengontrol lalu lintas kelancaran sistem pembayaran, ya, mengawasi perbankan. Nanti akan saya go to the detail apa yang disebut mengawasi perbankan ini, dan menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort. Dalam bayanganmu apa, Gung? Ida Ayu? LOLR itu apa? Lender of the last resort itu apa? Lender of the last resort itu kalau dibedah kata-katanya nih, lender of last resort berarti pelabuhan terakhir gitu ya, Bu ya. Jadi kalau udah nggak ada yang bisa ngebantu lagi, pasti dia yang ngebantu gitu ya, Bu ya. Oke, kira-kira untuk siapa? Kalau orang kesulitan sampai mentok nggak ada yang bantu terus harus larinya ke central bank, itu pelakunya siapa kira-kira? Bank sih harusnya ya, Bu ya. Nah, bank komersial, tempat kita naruh uang, baik itu bank umum, milik BUMN, milik swasta, milik asing, maupun bank daerah, bank BPD, maupun juga bank joint venture dan seterusnya. Nah, selain itu bisa dikatakan bank sentral ini adalah otoritas moneter. Apa maksudnya otoritas moneter? Adalah yang mengatur jumlah uang beredar untuk mengendalikan inflasi. Makanya dalam teori modern tentang central bank, tugas dari central bank ini, kalau Anda suka nonton CNBC, kemudian nonton CNN, itu selalu kalau 8 minggu sekali Central Bank of America, yaitu Fed meeting, itu ada yang mengatakan inflation targeting framework. Nah, itu adalah tujuan utama dari central bank, yaitu mengendalikan inflasi melalui pengendalian harga, melalui apa? Mengatur jumlah uang yang beredar. Ini adalah definisi dari central bank. Lanjutkan dulu ya, Gung. Oke. Selanjutnya, apa peran dari bank sentral? Pertama adalah melakukan monopoli penerbitan uang. Kok bisa dikatakan monopoli? Nah, ingat tadi yang mengawasi lalu lintas perjalanan uang dari transfer ke saya kasih ke Ida Ayu kasih ke pacarnya dan seterusnya. Nah, itu
datanya ada di bank sentral. Jadi bank sentral tahu berapa jumlah uang yang beredar. Nah, kalau uang yang beredarnya banyak, kira-kira inflasi atau deflasi, inflasinya tinggi atau rendah? Kalau jumlah uangnya beredar yang banyak, berarti orang itu kan apa namanya money supply-nya tinggi tuh ya Bu ya. Berarti kemungkinan nilai mata uangnya tersebut itu tuh jadi murah. Nah, jadi murah, jadi berapapun harganya dibeli semua, sehingga inflasi tinggi. Nah, oleh karena itu ingat, peran sentral bank yang kedua adalah mengendalikan jumlah uang beredar, supaya jumlahnya sesuai dengan ekspektasi, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Ya, biasanya inflasi yang bahaya itu kalau sudah double digit misalnya. Nah, oleh karena itu sekarang di Indonesia sudah bagus, inflasi itu sekarang 1 digit ya. Ini perlu kita ketahui sejak dibentuknya TPID itu ya, tim pengendalian inflasi daerah antara bank sentral dengan lembaga-lembaga pimpinan yang ada di daerah, ini lumayan berhasil sehingga inflasi dapat ditekan. Fungsi berikutnya adalah bertindak sebagai bankirnya bank yang tadi adalah lender of the last resort. Kalau perbankan itu udah nggak ada yang nolong kebutuhan likuiditas, terakhir larinya kemana? Help-helpnya ke bank sentral. Berikutnya adalah mengelola cadangan devisa. Kenapa sih, Ida Ayu? Kok setiap negara itu perlu cadangan devisa? Oke, karena pastinya ada nggak gini, contohnya ini deh. Nih, laptop saya aja belinya, atau laptopnya ibu, belum tentu belinya dari Indonesia kan? Untuk beli laptop ini kita perlu duit apa? Kalau ke Amerika misalnya Apple, kita beli laptop ini pakai dolar, nggak mungkin pakai rupiah. Jadi kita tukar dulu rupiah kita ke dolar. Nah ini tuh bisa lalu lintas perdagangan ini perlu dong juga devisa, cadangan devisa ya untuk kegiatan ekspor dan impor. Cadangan devisa itu menunjukkan kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan impor dan cicilan utang dalam mata uang asing minimal 3 bulan ke depan. Berarti itu rule of thumb-nya Bu ya? Ya. Apa sih kayak aturannya tidak resminya lah gitu. Ya. Sementara kita lihat cadangan devisa Indonesia sekarang sekitar 129 miliar, itu bisa lebih dari 6 bulan. Nah, berarti aman nggak kalau orang punya ngutangin Indonesia atau partner impor ekspor Indonesia? Aman, karena cadangan devisa kita cukup untuk memenuhi kebutuhan di masa mendatang. Bu maaf, tapi berarti walaupun ibu bilang cukup, tapi jangan mentang-mentang gitu kita belanjanya impor terus ya. Kita sekarang harus mencintai produk Indonesia. Segala hal yang ada di Indonesia, kita harus menggunakan produk Indonesia. Kecuali tidak bisa menggunakan, misalnya impor pesawat terbang misalnya. Pesawat terbangmu yang kecil-kecil itu udah bisa, kita ada PTDI yang bikin pesawat. Atau misalnya mesin-mesin yang kita memang belum bisa menghasilkan. Nah, tapi mesin-mesin pun impornya juga nggak jelek karena barang modal digunakan untuk industri, untuk usaha lagi. Nah, teman-teman makanya ya kalau sampai teman-teman punya mimpi punya tas Hermes gitu ya, menurut saya sekarang sepeda Brompton gitu ya. Nah, itu kan 100% impor. Nah, itu berarti kan cadangan devisa kita akan berkurang. Oleh karena itu mendingan beli sepeda lokal yang lipat juga sudah banyak ya. Nah, untung nggak suka goes. Ya. Berikutnya mengatur dan mengawasi industri perbankan. Nah, ini pernah ada perdebatan loh Bu, sekarang kan ada OJK, Otoritas Jasa Keuangan yang mengawasi industri perbankan. Nah, ini harus kita ketahui OJK itu mengawasi bank dalam rangka kebijakan mikroprudensial. Mikroprudensial berarti keseharian bank, ketaatan, ada nggak komisaris independennya, ada nggak pelanggaran direksinya, ketika ngeluarin produk sudah dapat izin atau belum, buka kantornya gimana. Nah, itu semua diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Tetapi dalam kaitannya makroprudensial itu diawasi oleh Bank Sentral. Ya, jadi untuk makro tadi apa? Inflation Targeting Framework, mengatur lalu lintas uang. Nah, berikutnya menetapkan suku bunga acuan. Nah, suku bunga acuan ini ditetapkan oleh Bank Sentral. Setiap negara ada. Nah,
Indonesia kita ketahui tahun 83 kita ada kebijakan paket Juni yang membebaskan semua bank untuk menentukan selling rate batas atas dari suku bunga. Sehingga kita liberal perbankannya. Nah, kenapa? Ya karena supaya kompetitif, supaya orang mau naruh uang di bank karena suku bunganya tinggi. Nah, tetapi ternyata kita mengalami krisis tahun 98 sehingga persaingan bank itu murni ke suku bunga. Ini tidak sehat. Nah, oleh karena itu kemudian disepakati bahwa Indonesia juga harus punya suku bunga acuan. Nah, namanya BI Rate, Bank Indonesia Rate. Nah, akan tetapi ternyata setelah BI Rate dikeluarkan, belum diacu yang secara nyata oleh perbankan. Nah, kemudian BI Rate direvisi lagi, ada kebijakan lainnya, yaitu menggunakan 7 days BI Repo. Nah, kenapa? Reverse repo rate. Reverse repo rate. Kenapa? Karena jangannya lebih pendek, diinginkan supaya bisa terrefleksi langsung di perbankan. Jadi begitu keluar suku bunga acuannya, industri bisa mengikuti. Nah, kemudian juga mengendalikan inflasi dan nilai tukar mata uang. Makanya Bank Indonesia itu punya cadangan, punya uang yang kadang-kadang perlu intervensi ke market untuk menstabilkan nilai tukar. Atau kalau misalnya ya ini udah ada treasury dan ada tradernya di Bank Indonesia lah supaya nilai mata uang kita tuh stabil dibandingkan dengan mata uang acuan lainnya. Dalam hal ini kalau Indonesia kita mengenal adalah acuannya adalah dolar ya. Kemudian juga menyediakan mekanisme clearing ya. Ini juga peran dari central bank. Begitu Ida. Berarti Bu, kalau misalnya kita transfer antar bank tuh, itu kan kadang-kadang suka kena charge ya. Ya. Nah, itu berarti karena kita menggunakan fasilitasnya Bank Indonesia, settlementnya Bank Indonesia gitu ya kan, Bu ya. Sekarang boleh milih. Anda kalau nggak mau bayar, berarti kan agak lama. Tapi kalau mau cepet ya langsung ada fee-nya. Karena memang ada sistemnya. Investasi sistem itu nggak murah, mahal. Ya wajar, mau cepat ya harus ada fee-nya, apalagi antar bank, itu biasa. Di negara lain juga melakukan seperti itu. Nah, oleh karena itu, mungkin bisa saya lanjutkan, sehingga tadi kan peran bank tadi kan, central bank adalah inflation targeting framework melalui pengaturan jumlah uang yang beredar. Nah, ini berarti apa? Ada kebijakan moneter. Nah, jadi gini aku jelasin dulu mengenai tujuan dari kebijakan moneter. Yang pertama, mempengaruhi jumlah cadangan dalam sistem perbankan. Ya, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi suku bunga dan ketersediaan kredit. Dan pada akhirnya, kalau kredit tersedia, berarti apa? Meningkatkan tingkat penyerapan tenaga kerja. Kalau tenaga kerja terserap, berarti apa? Output suatu negara juga akan meningkat. Dan akhirnya apa? Harga-harga juga stabil dan inflasi dapat dikendalikan. Nah, sehingga dalam kenyataannya kadang-kadang kita mendengar ada kebijakan moneter ekspansif, ada kebijakan moneter kontraktif. Apa itu, Ida Ayu? Oke, jadi kalau misalnya kontraktif itu kontraktif dan ekspansif itu adalah bagaimana si central bank itu mengendalikan si jumlah uang beredarnya, apakah dengan dia menyerap likuiditas kalau ada kelebihan likuiditas di pasar. Maksudnya apa sih kelebihan likuiditas? Contohnya gini, kalau ketika jumlah uang beredar di pasar itu kebanyakan, seperti yang tadi sempat kita bahas, maka sesuatu yang berlebihan supply-nya itu kan nilainya murah. Kemurahan bagus nggak? Nggak juga. Karena kenapa? Akibatnya ekspor kita itu jadi ekspor kita jadi kemahalan di tempat lain. Jadi barangnya Indonesia itu jadi mahal dianggap dari orang luar negeri. Jadi ekspor kita nggak kompetitif. Nah, jadi Bank Indonesia itu coba mencapai ke titik keseimbangan, mencoba membantu mengembalikan ke titik keseimbangannya supaya nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah mata uang. Jadi dilakukanlah kalau kebanyakan supply maka dia akan menyerap likuiditas. Menyerap likuiditas caranya gimana? Uang-uang yang beredar diserap. Bagaimana caranya? Dia menjual surat berharga. Nah, itu namanya apa? Operasi pasar terbuka. Jadi kebijakan moneter tadi ada beberapa caranya.
yang dijelaskan oleh Ida tadi adalah operasi pasar terbuka. Coba ulangi, apa itu operasi pasar terbuka? Oke, operasi pasar terbuka itu bagaimana Bank Sentral melakukan kebijakan moneternya untuk mengendalikan jumlah uang beredar dengan cara membeli dan menjual surat berharga. Kalau kebanyakan uang beredar, maka dia akan menjual surat berharga sehingga dia orang beli, jadi duit si pembeli diambil oleh Bank Sentral. Sebaliknya, kalau jumlah uang beredarnya itu terlalu sedikit, rupiah jadi mahal, ya. Jadi bagaimana caranya dia menyuntikkan likuiditas? Bagaimana caranya menyuntikkan likuiditas? Itu dia membeli surat berharga di pasar. Jadi dia beli surat berharganya, jadi orang yang ngejual dikasih duit. Oke. Jadi tambah uang beredar. Ya. Clear ya. Berikutnya fasilitas diskonto. Nah ini berarti kan mengatur jumlah uang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Gimana ini, Ida? Oke, jadi ketika dia mau menambah jumlah uang beredar itu, maka diberikan tingkat diskon suku bunga di bank-bank umum itu kalau bisa gini deh, atau gampangnya gini. Kalau kita mau minjem duit ke bank, itu kita mau minjem pada saat suku bunganya murah gitu kan ya Bu ya. Yeah. Nah, kalau misalnya suku bunganya kemahalan, kita pasti tidak akan terdisinsentif untuk meminjam duit. Nah, ketika supaya kita kalau dia mau meningkatkan jumlah uang beredar, itu tingkat suku bunganya itu diatur mau dinaikin atau mau diturunin pada bank umum. Kalau misalnya mau dinaikin, maka kalau mau menambah jumlah uang beredar, naikin kredit diturunin. Sebaliknya kalau mau dikurangin, dinaikin. Jadi orang tidak terinsentif untuk meminjam uang, tapi dia menabung. Jadi mengurangi. Berikutnya adalah operasi pasar terbuka tadi melalui rasio cadangan wajib, kebijakan moneter melalui rasio cadangan wajib. Seperti kita ketahui, ya kalau bahasa Inggrisnya reserve requirement. Nah, kan semua bank itu wajib menyimpan uang di bank sentral. Maksudnya apa? Untuk jaga-jaga. Kalau ada apa-apa kan uangnya masih ada. Nah, jumlahnya ini ditentukan berubah-berubah tergantung kondisi market. Bisa juga 100% cash. Bisa juga sebagian cash, sebagian surat berharga yang kurang dari 1 tahun. Bisa 8%, bisa 7%. Beda antara rupiah, beda dengan dolar. Nah ini kewajiban dari Central Bank melakukan ini melalui operasi moneter tadi dengan memainkan rasio cadangan wajib atau giro wajib minimum. Nah ada yang terakhir nih, Ida, yang sulit, himbauan moral. Nah himbauan moral ini apa? Misalnya nih, ada tokoh masyarakat atau juga sentral banknya atau menteri atau semuanya pernah suatu ketika pada saat kita krisis orang panik, ibu-ibu turut borong dolar, padahal ibu-ibu itu nggak pernah ke luar negeri, nggak punya anak sekolah di luar negeri, nah ngapain borong dolar juga? Nah berarti kan diimbau yang tidak ada kepentingan ke luar negeri atau memiliki anak ngapain? Mesti invest di dolar, udah invest di rupiah saja supaya dolar stabil misalnya. Atau misalnya tadi himbauan cintailah produk Indonesia, belilah pakailah produk Indonesia supaya kita menghemat cadangan devisa. Nah ini adalah kebijakan yang sulit tapi bisa dilaksanakan, yaitu himbauan moral. Demikian. Oh, aku ingat tuh Bu kalau yang terakhir. Aku ingat yang terakhir karena waktu zaman aku kecil itu ada lagunya Aku Cinta Rupiah. Jadi penyanyi anak-anak bahkan dididik dari anak-anak kecil juga ya untuk mencintai rupiah. Nah, itu adalah salah satu program ya, maksudnya salah satu kebijakan untuk menghimbau secara moral untuk mengendalikan uang beredar. Itu walaupun kenyataannya mungkin belum tentu seefektif itu. Oke. Kayaknya kita udah cukup banyak sih ngobrol-ngobrol ya. Kita udah bahas tentang peran bank sentral itu apa, terus kemudian mungkin gini Gung, ya. Mempersingkat waktu, terangkan sedikit mengenai Fed, Central Bank Amerika. Ya. Cepat saja. Tadi kita pakai konteksnya lokal di Indonesia, Bank Indonesia. Kalau di luar negeri gimana? Mungkin yang paling terkenal itu kalau teman-teman dengar CNBC atau CNN itu paling sering gini. Suku bunga acuan The Fed.
bla bla bla. Kalau ada dia ngomong apa itu bisa satu dunia langsung nyebarin, maksudnya langsung menyiarkan. Sebenarnya siapa sih The Fed ini sampai dia segitu berkuasanya? Nah, The Fed ini adalah the Federal Reserve, central banknya Amerika. Bedanya central banknya Amerika itu dia tuh memiliki board juga. Di Bank Indonesia pun juga sama, punya board. Nah, boardnya itu ada 7, dipilih oleh presiden dan disetujui oleh senat. Jadi satu vice chairman sekarang itu Jerome Powell. Kalau di Indonesia kita Pak Peri Warjio, ya Bu ya. Kemudian di bawahnya chairman itu ada vice chairman. Kalau di Indonesia itu ada deputi gubernur senior, gubernur BI, deputi gubernur senior, di bawahnya ada deputi gubernur. Kalau di kita itu diusulkan presiden, disetujui oleh DPR. Nah, kemudian kalau The Fed itu sedikit berbeda dengan Bank Indonesia, itu adalah mandatnya. Kalau Indonesia itu single mandate, tujuannya hanya satu tujuan tunggal, memelihara stabilitas nilai rupiah. Sementara kalau di The Fed itu ada 2, full employment, dan juga yang kedua adalah price stability. Sementara di kita tidak ada full employment. Oke, kan ada yang unik dari The Fed. Bahwasanya mereka kan ada beberapa Fed, tapi yang menjadi perwakilan internasional adalah Fed di New York. Ya. Yang berkantor di Manhattan. Karena memang kalau teman-teman yang pernah ke New York atau nanti suatu saat ke New York, sentral ekonomi di Amerika adanya di New York. Sehingga New York menjadi perwakilan tetap bagi Bank Sentral Amerika dalam pertemuan-pertemuan internasional. Oh iya, itu ya Bu ya, karena di The Fed itu dia punya 12 federal di negara bagian, di Federal Reserve di negara bagian ada 12. Dan mereka itu nanti kalau ketika mengambil keputusan adalah chairman, vice chairman sama si 12 director 12 presidennya si Federal Reserve ini yang akan membentuk FOMC atau Federal Open Market Committee yang membuat kebijakan moneter. Ya, jadi tadi ya keunikannya kalau mereka juga termasuk angka pengangguran. Yes. Ya, kenapa? Kalau menurut saya mungkin karena memang database-nya mereka itu sudah lama sehingga mereka tuh bisa menghitung setiap berapa kredit yang disalurkan itu bisa mempengaruhi berapa penyerapan tenaga kerja. Nah, saya yakin suatu saat kita juga akan ke situ ya. Database sudah terbangun dengan bagus sehingga bisa diproyeksikan juga angka penyerapan tenaga kerja ataupun angka pengangguran. Ya. Oke, kayaknya udah lumayan banyak ya Bu ya yang kita bahas. Untuk recap itu kita udah bahas apa itu Bank Sentral, fungsi dan tujuannya Bank Sentral. Kemudian kita juga bahas bagaimana Bank Sentral melakukan kebijakan moneternya. Ya. Tadi ada 4 yang udah kita bahas. Yang pertama open market operation, yang kedua discount loan atau diskonto. Kemudian yang ketiga itu adalah kita bahas juga tentang reserve requirement atau giro wajib minimum, dan yang keempat adalah moral suasion. Gitu. Oke, terima kasih. Semoga teman-teman paham ya apa bedanya bank komersial maupun bank sentral, di mana nanti episode berikutnya kita akan bahas mengenai bank komersial juga. Dan kalau pengen ketemu, pengen lihat itu kalau Anda lewat ke Tamrin itu ada gedung Bank Indonesia, di situlah sentral banknya Indonesia, dan bisa juga mengunjungi Museum Bank Indonesia. Bisa di Kota Tua. Kota Tua. Nah, itu juga cakep tuh, mesti bisa foto-foto di situ ya, karena eksis ya Bu ya. Ya eksis bisa di situ. Jadi jangan hanya piknik-piknik yang ini pikniknya ada edukasinya. Gitu, Ida Ayu. Oke, baik. Terima kasih banyak. Udah pada nonton. Jangan lupa next episode kita ada bahas tentang bank komersial. Nah, ini kita akan bahas bank komersial itu apa aja contohnya, bagaimana operasionalnya, bahas tentang resikonya, dan segala macam. Jangan lupa keep on watching. See you. See you. See you.